Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Ya, sekarang kita akan mulai kuliah perdana untuk mata kuliah eh, program olahraga dan latihan fisik ya. Dan sesuai dengan jadwal, jadi pada pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang kontrak perkuliahan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi kuliahnya. Saya dulu untuk bahannya. Ya, baik. Baik, ini adalah kontrak perkuliahan yang akan dilalui oleh mahasiswa pada mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah yang akan kita lalui berjudul Program Olahraga dan Latihan Fisik dengan jumlah SKS 2 dan kita lakukan secara online. Kemudian, manfaat mata kuliah ini adalah setelah perkuliahan selesai diharapkan mahasiswa memahami dan mampu membuat program pelatihan sesuai dengan prinsip-prinsip pelatihan dan juga kaedah-kaedah pelatihan yang benar. Ya. Jadi akan disebutkan konsep program pelatihan dan pembinaan ya, yang akan spesifik berdasarkan cabang olahraga. Nanti kita akan berikan beberapa contohnya dengan tujuan untuk bisa meningkatkan prestasi olahraga. Ya. Jadi diharapkan salah satunya adalah bisa meningkatkan prestasi olahraga dengan melakukan pelatihan yang baik. Ya. Selain itu juga untuk kesehatan dan kebugaran fisik. Nah, mata kuliah ataupun topik yang nanti akan diberikan, yang pertama adalah prinsip pelatihan dasar, kemudian yang kedua adalah pelatihan integratif, artinya pelatihan pada cabang olahraga tertentu, kemudian komponen biomotorik, kemudian masing-masing pelatihan uh, secara spesifik, ya, ada pelatihan flexibility, kardiorespirasi, core, dan seterusnya. Nah, pada perkuliahan ini akan dilakukan dengan teknik kuliah, kemudian diskusi, kemudian tugas mandiri. Bahan bacaan cukup banyak dan bervariasi. Ada buku dari Prof. Male yang bisa didapatkan di program studi ya, jadi sifat dan visi. Kemudian dari Clark dan Susan dan David Winston, dan banyak bahan yang bisa dimanfaatkan di internet atau online sebagai bahan bacaan. Untuk tugas ada tugas mandiri dan tugas review artikel. Nah, ini jadwalnya. Jadi jadwal pada hari ini adalah pendahuluan untuk mata kuliah, kemudian kita lanjutkan dengan prinsip pelatihan dasar, kemudian prinsip integrasi. Dan nanti akan lanjutkan dengan prinsip pelatihan secara spesifik. Kemudian ada ujian UTS, nah setelah UTS baru kemudian dilanjutkan dengan topik berikutnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan dari mata kuliah. Nanti mungkin Forti ya, pengurang ya, nanti mungkin menandatangani apa dari wakil mahasiswa, nanti akan kita kirimkan soft copy-nya sehingga bisa di sign. Ya. Oke, itu untuk materi pertama, yaitu untuk kontrak kuliah. Selamat pagi dok, bisa di Nih, record nggak dok nih? sampun daripada Siap, penelitian siap dok. Thank you sharingnya dok. ya. Masih di jalan nggak ya? On the way. Baik, saya kira untuk kontrak perkuliahan sudah bisa dipahami. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik yang pertama ya. Sebentar.
Ada 2 slide yang nanti akan kita tayangkan. Jadi yang pertama adalah tentang prinsip pelatihan, kemudian yang kedua baru pelatihan pada setiap cabang olahraga. Jadi bagaimana kita melakukan usaha untuk merancang pelatihan yang spesifik atau sesuai dengan kebutuhan dari setiap cabang olahraga. Pada intinya seperti itu. Jadi kita mulai dengan prinsip-prinsip pelatihan olahraga. Ya. Principle of exercise training, jadi prinsip dari pelatihan olahraga. Ya. Nah, sebelum kita memulai membahas tentang bagaimana prinsipnya, nah ada beberapa istilah yang perlu kita review kembali. Jadi agar kita memiliki suatu kesamaan persepsi dalam menyebutkan satu istilah tertentu. Ya, istilah yang sering sekali dijumpai di cabang olahraga adalah muscular strength, ya. Jadi muscular strength. Jadi ketika kita mengatakan istilah strength yang dalam bahasa Indonesia adalah kekuatan, maka kita sedang membahas gaya maksimal yang bisa dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot. Jadi maksimal force, jadi gaya maksimal, kemampuan maksimal. Jadi begitu kita mengatakan muscular strength, berarti kita berkaitan dengan kemampuan maksimal, ya, yang bisa dihasilkan oleh satu otot ataupun sekelompok otot. Nah, di sini ada istilahnya static strength dan dynamic strength. Ya. Static artinya pada suatu kondisi diam, dinamik ketika bergerak. Ya. Nah, satuan yang digunakan untuk menyatakan muscular strength adalah 1RM, ya. Yang mana 1RM itu adalah akronim dari one repetition maximum. Dalam artian adalah suatu beban yang mampu diangkat oleh satu otot atau sekelompok otot hanya satu kali. Jadi dia nggak mungkin mengangkat untuk yang kedua kalinya. Jadi maximal weight that can be lifted with a single effort. Jadi beban yang hanya bisa diangkat satu kali. Dengan mengerahkan sekuat tenaga, kemudian ditarik satu kali, turun, nggak bisa lagi karena tenaganya sudah habis. Nah, itulah suatu satuan yang digunakan untuk menyebutkan kekuatan maksimal, ya, jadi muscular strength. Jadi misalkan otot bicep 1 RM-nya adalah 80 kilo, berarti satu repetisi maksimalnya adalah 80 kilo. Misalkan leg press, kekuatan ekstensi dari tungkai bawah, misalkan 120 kilo, berarti 1 RM-nya adalah 120 kilo. Ya. Dan cara menghitung RM itu bisa di browsing, jadi banyak tekniknya. Jadi kita tidak mengukurnya secara nyata bahwa memberikan beban untuk bisa diangkat sekali, tapi kita menggunakan metode prediktif, ya. Jadi dengan melakukan sekian kali repetisi dengan beban tertentu, kita bisa prediksi 1 RM-nya berapa. Itu untuk muscular strength, untuk kekuatan otot. Kemudian ada istilah power. Nah, power itu dalam bahasa Indonesia-nya adalah daya ledak, ya. Salah satu komponen biomotorik adalah daya ledak, disebut sebagai istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah power. Jadi power ada suatu dimensi waktu di sana, ya, waktu dan kekuatan, sehingga akan mirip dengan quickness atau kecepatan tingkat reaksi, gitu, ya. Jadi power dan quickness sering dibuat menjadi satu istilah yang sering digunakan secara bersama-sama. Jadi muscular power adalah rate of performing work. Jadi ada rate, jadi tingkat atau kemampuan rata-rata untuk melakukan suatu aktivitas, sehingga ada dimensi waktu ataupun jarak yang digunakan. Jadi ini adalah daya ledak, ya. Jadi daya ledak. Nah, daya ledak otot nanti kita akan lihat bahwa dalam suatu konteks
fungsional otot itu memiliki beberapa faktor. Jadi seseorang tidak mungkin memiliki power yang baik kalau misalkan tadi muscular strength-nya tidak maksimal. Jadi muscular strength merupakan suatu persyaratan untuk memiliki power. Nanti akan ada bagannya, kita bisa tinjau. Ya, typically measured with electronic device. Jadi biasanya kalau yang klasik itu adalah vertical jump ya, jadi loncat tegak ke atas. Tapi loncat tegak ke atas hanya mengukur power dari tungkai bawah atau kaki atau tungkai bawah. Sedangkan power juga bisa dimiliki oleh lengan atau ekstremitas atas atau tungkai atas ya. Misalkan power pada cabang tolak peluru, jadi bagaimana kemampuan lengan untuk memberikan tolakan yang maksimal dan secepat-cepatnya. Itu ada juga pengukuran-pengukuran untuk power atau daya ledak tungkai atas atau ekstremitas atas. Demikian juga untuk kelompok-kelompok tertentu. Tapi yang paling umum dilakukanlah vertical jump ya, loncat tegak ke atas. Nah itu bisa diukur dengan electronic device atau alat khusus untuk bisa menentukan. Nah satuannya digunakan adalah jarak ya. Jadi, dalam 1 meter vertical jump disajikan dalam meter, sentimeter, dan juga pengukuran power pada lengan atas ya. Nah kemudian ada istilah muscular endurance. Muscular endurance ketika kita menyatakan endurance itu berkorelasi dengan kemampuan untuk melakukan satu aktivitas secara berulang-ulang ya, repeated muscle contraction, jadi repeated ini kata kunci, berulang-ulang. Sehingga apabila dia melakukan berulang-ulang tentu bebannya tidak maksimal ya. Jadi kalau maksimal hanya bisa sekali, tapi kalau endurance mengukur kemampuan, jadi menyatakan endurance dari otot artinya menyatakan kemampuan otot untuk melakukan gerakan secara berulang-ulang over time, jadi pada satu periode waktu tertentu ya. Nah di sini yang dinyatakanlah repetisinya at a given percentage dari 1 Jadi kemampuan untuk melakukan satu gerakan secara repetitif ya, repetisinya berapa kali dan disebutkan bebannya. Misalkan muscular endurance dari biceps, jadi mampu melakukan misalkan 30 atau 50 repetisi pada beban 30% dari satu repetisi maksimal. Jadi seperti itu menyatakan apa? Endurance ya, endurance dari otot. Jadi yang kita nyatakan adalah jumlah repetisi. Sehingga kalau pada muscle strength kita nyatakan dengan kilogram, kemudian daya ledak kita nyatakan dalam meter, dan endurance kita nyatakan dalam repetisi. Jadi itu satuan-satuan. Jadi dengan satuan itu kita bisa memiliki asosiasi dengan definisinya secara otomatis ya. Nah itu yang terkait dengan otot. Nah kemudian terminologi berikutnya yang sering akan kita gunakan dalam pembahasan adalah kemampuan aerobik dan kemampuan anaerobik ya. Jadi kemampuan aerobik adalah kemampuan untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh melalui proses yang tergantung dengan oksigen, ya, melalui proses metabolik yang tergantung dengan oksigen. Ya. Jadi ada kata kunci tergantung pada oksigen, yang disebut sebagai aerobik. Sehingga maksimal aerobik power adalah kemampuan maksimal metabolisme secara aerobik untuk menghasilkan ATP. Ya. Nah ini yang sering disebut atau digunakan satuannya adalah atau parameternya adalah VO2 max ya. Jadi volume oksigen yang mampu dikonsumsi dalam satu satuan waktu per kilogram berat badan oleh tubuh. Ya. Jadi jumlah maksimal oksigen yang mampu dikonsumsi. Kenapa digunakan oksigen? Karena
jumlah oksigen yang diuptake itu sebanding dengan jumlah resintesis dari ATP. Sehingga kita gunakan oksigen ya. Jadi ada perhitungannya, ada konversinya. Kalau sekian mililiter oksigen akan menghasilkan sekian ATP. Sehingga semakin tinggi oksigen yang bisa digunakan, otomatis ATP yang dihasilkan juga semakin tinggi. Nah itu jadi itulah istilah dari aerobic power. Jadi kemampuan aerobik, kemampuan menghasilkan ATP melalui metabolisme aerobik atau yang tergantung pada oksigen, atau oksigen dependent metabolic process. Nah, yang menarik yang perlu dicermati adalah yang membatasi nilai VO2 max adalah kemampuan kardiovaskuler. Jadi kalau misalnya kita paham bahwa fungsi aerobik itu adalah dilakukan oleh cardiorespiratory system, jadi sistem kardiovaskuler dan paru-paru atau respiratory. Di antara kedua sistem itu yang membatasi nilai atau yang menentukan level utama adalah sistem kardiovaskuler. Jadi sistem respirasi dikatakan bisa mengalami ekspansi kemampuan yang lebih besar dibandingkan kardiovaskuler. Jadi di antara dua sistem ini, kalau misalkan mereka melakukan fungsi bersama-sama dalam bentuk kapasitas aerobik, maka yang membatasi nilai aerobik atau yang menentukan nilai aerobik adalah kemampuan dari kardiovaskuler, bukan sistem respirasi. Sehingga jarang ada di olahraga kita jumpai pelatihan sistem respirasi untuk meningkatkan aerobik, jarang. Tetapi yang sering disebut adalah pelatihan kardiovaskuler untuk meningkatkan kemampuan aerobik. Karena yang membatasi adalah kardiovaskuler. Hal itu terjadi karena sifat dari sistem respirasi bisa mengalami suatu ekspansi kapasitas yang melebihi sistem kardiovaskuler. Demikian ya. Jadi yang membatasi adalah kardionya. Sehingga yang kita jumpai di lapangan, kita mau melatih aerobik nih, apa? Ayo kita ambil kardio. Jadi bukan ayo kita ambil respirasi, kita latihan nafas, tidak seperti itu, tapi yang dilatih adalah kapasitas kardionya. Karena kardio yang membatasinya. Nah itu kondisi pada orang normal ataupun orang kebanyakan. Tetapi ada beberapa literatur menyatakan bahwa pada atlet olimpiade justru terjadi sebaliknya. Yang sudah level dunia, yang memiliki prestasi ranking atas dunia, itu justru terjadi kebalikannya. Nah itu mereka sudah mengalami kondisi yang disebut sebagai broken heart. Jadi jantungnya sudah sangat terlatih, sangat membesar sehingga kapasitasnya melewati respirasi kapasitinya. Sehingga mereka yang membatasi mereka adalah kemampuan paru-parunya. Nah, itu ada satu statement seperti itu di beberapa textbook. Nah, itu pada atlet yang sudah sangat terlatih dan merupakan top atlet dunia. Justru dijumpai kondisi kebalikan. Tapi kalau pada orang biasa, yang membatasi adalah respirasinya. Nah, pasangan dari aerobic power atau aerobic capacity atau kemampuan aerobik adalah kemampuan anaerobik ya. Jadi kemampuan anaerobik ini adalah kemampuan tubuh untuk melakukan metabolisme dan menyediakan energi melalui proses yang tidak tergantung pada oksigen. Jadi oksigen independent metabolic processes. Jadi kemampuan tubuh untuk menghasilkan ATP tanpa melibatkan oksigen. Nah ini akan terkait dengan skema penyediaan energi. Mungkin rekan-rekan sudah pernah melihat, jadi pada 2 detik pertama itu kita menggunakan fosfokreatin, kemudian dalam waktu 1 menit kita menggunakan metabolisme anaerobic glycolysis, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi pada jadi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita melakukan suatu hal dengan cepat, mendadak, tiba-tiba, berarti kita tergantung pada kemampuan anaerobik. Tapi ketika kita melakukan suatu aktivitas fisik yang continuous dalam waktu yang cukup lama, berarti kita tergantung pada kemampuan aerobik. Jadi aerobik dan anaerobik itu terkait dengan sistem metabolisme.
tubuh dalam yang menghasilkan energi, dalam konteksnya menghasilkan energi. Ya. Baik, itu mungkin beberapa istilah yang perlu kita pahami sehingga penggunaan terminologi tersebut ada persamaan dan ada satu kesepahaman dalam menggunakan istilah-istilah tersebut. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip pelatihan ya. Nah, sini tidak ada nomornya. Jadi prinsip pertama daripada pelatihan adalah prinsip individuality ya. Jadi the first principle of training adalah individuality. Yang dimaksud dengan prinsip individuality adalah bahwa pelatihan satu individu akan berbeda dengan individu yang lain. Karena kemampuan individu, kapasitasnya, kemudian responnya akan berbeda. Sehingga apabila kita ingin menyusun suatu program pelatihan pada seorang individu tertentu, maka kita harus melakukannya melalui tahapan-tahapan assessment, kemudian penyusunan program yang khusus dan spesifik terhadap individu tersebut. Itu prinsip individuality. Artinya pelatihan bersifat individual. Namun dalam pelaksanaannya tentu kita menjumpai beberapa individu atau sekelompok individu yang kapasitas range dan sifatnya hampir sama, sehingga nanti bisa saja pelatihannya mirip, bisa saja pelatihannya sama ketika individunya tidak jauh berbeda. Tapi ketika kita menyusun pelatihan, program pelatihan, maka dalam konsep pertama adalah konsep individuality. Jadi kita susun sesuai dengan individu tersebut atau tailor made. Masalah nanti ukuran bajunya mirip-mirip L semua ya nggak apa-apa. Tetapi prinsip pertama harus kita pilih apakah ini seperti kita milih baju ya. Apakah ini ukurannya S, XL, apa L. Ya kita sesuaikan dengan individu yang kita jumpai. Namun ketika ukuran tubuhnya sama, ya otomatis nanti pelatihannya ya ukuran L semua. Nah itu harus dicermati sehingga prinsip ini harus diterapkan. Nah masalah hasilnya mirip-mirip ya masalah. Nah akan salah kalau misalkan kita melatih sekelompok orang tanpa kita ukur, tanpa kita tentukan secara individu, kita berikan mereka program yang sama. Itu berarti melewati prinsip individual. Jadi tetap kita melakukan menerapkan prinsip ini. Nah masalah hasil programnya sama ya itu berarti sudah suatu kondisi yang secara otomatis dijumpai nantinya. Jadi not all athletes create equal. Tidak ada atlet yang sama persis. Tadi jadi dalam kapasitasnya dan dalam responnya. Ada orang-orang yang disebutkan memiliki fast respon, itu dilatih. Satu pelatihan, responnya bisa 2 kali lipat dibanding orang lain yang diberikan pelatihan yang sama. Itulah faktor genetik ya. Genetik, cikal bakalnya. Nah, genetik ini cukup menarik. Jadi istilahnya adalah nggak mungkin ayam kampung menjadi ayam Bangkok. Gitu ya. Kalau mau cari ayam Bangkok, ya kita cari induknya Bangkok, maka anaknya pun akan menjadi ayam Bangkok. Tapi kalau misalkan kita mau mengubah seekor ayam kampung menjadi ayam Bangkok dengan pelatihan, dengan suntikan tertentu, itu tidak mungkin terjadi. Sehingga genetik akan sangat mempengaruhi performance. Nah ini cukup menarik. Jadi sesungguhnya kalau mau mencari seorang pemain yang berprestasi ya lihat saja kalau misalkan ayah dan ibunya medali emas Olimpiade ya anaknya mungkin 70 atau 80% pasti memiliki gen yang sama. Jadi mungkin putra dan putri dari Aran dan Susi Susanti ya seyogianya memang harus diarahkan ke olahraga karena gennya sudah terbukti di sana. Ya variasinya bisa variasi dalam hal growth rate dari sel, metabolisme, stabilisasi, neuroendokrin, jadi banyak sekali ya. Nah inilah yang mendasari ada seorang yang disebut sebagai high responders dan low responders. Jadi ada orang-orang yang reaktif, maksudnya memberi respon yang baik, dan ada orang yang lambat sekali respon.
Sehingga itulah dasar bahwa setiap orang harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan individu itu sendiri. Jadi itu prinsip pertama, yaitu individuality. Nah, prinsip kedua adalah specificity, ya, spesifik, prinsip spesifik. Nah, prinsip spesifik ini apabila kita kaitkan dengan bidang medis, katakanlah medis, yang kita tahu bahwa dalam dunia kedokteran yang membicarakan tentang manusia, jadi manusia tersusun dari sel, kemudian akan membentuk jaringan, kemudian jaringan akan membentuk organ, organ bersama-sama akan membentuk sistem organ. Nah, sehingga pelatihan itu harus spesifik untuk meningkatkan kapasitas sistem organ yang mana. Jadi pada prinsipnya kita memberikan pelatihan, mengharapkan adaptasi. Nah, adaptasi itu akan terjadi secara spesifik pada satu sistem organ. Walaupun bisa ada istilah iradiasi, ya. Misalkan satu sistem organ meningkat bisa mempengaruhi sistem organ yang lain. Tetapi prinsip yang harus kita pegang adalah pelatihan harus dilakukan secara spesifik untuk meningkatkan satu sistem organ tertentu secara tepat. Nah, sistem organ pada olahraga itu ada berapa? Dari Blumen menyatakan bahwa ada satu sistem metabolisme penyedia energi, kemudian yang kedua adalah sistem neuromuskuler, dan yang ketiga adalah sistem neurohormonal. Jadi ada beberapa sistem organ yang bekerja bersama-sama untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi sistem metabolisme energi menyediakan energinya, kemudian sistem neuromuskularnya menghasilkan geraknya, kemudian sistem endokrin mengatur koordinasi dari semua sistem tersebut. Jadi ada tiga kelompok sistem organ pada satu aktivitas fisik tertentu. Sehingga program pelatihan harus memiliki fokus yang tepat. Jadi most relevant physiological system, ya. Jadi harus bisa ditentukan pelatihan ini tujuannya apa. Atau sebaliknya, kalau kita ingin melatih sistem kardiorespiratorik dan metabolik, maka pelatihan yang kita berikan pelatihan apa? Kalau kita ingin meningkatkan fungsi otot, maka pelatihannya apa yang harus kita berikan? Jadi itu bersifat dual. Nah, contohnya seperti tadi istilah di depan, ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan sistem kardiorespiratorik dan metabolik dalam penyediaan energi, maka ada dua pilihannya, yaitu kita memberikan pelatihan aerobik atau anaerobik. Kalau kita ingin meningkatkan kemampuan kardiorespiratorik dan metabolisme pada kondisi aerobik, maka kita melakukan pelatihan aerobik. Kalau kita ingin meningkatkan kemampuan itu dalam kondisi anaerobik, maka kita harus melakukan pelatihan anaerobik. Ya. Nah, kalau kita ingin meningkatkan kekuatan otot, berarti kita harus melakukan pelatihan kekuatan otot. Nah, di sini yang harus dicermati, sehingga tidak seperti sehingga kita memiliki pemahaman yang lebih spesifik dibandingkan orang umum. Misalkan kalau saya ingin meningkatkan kekuatan otot kaki, apakah bisa dengan jogging? Itu pertanyaan yang mungkin seringnya. Atau kalau saya jogging, apakah otot kaki saya tambah kuat? Jogging sebagai suatu bentuk olahraga aerobik tentu akan memberikan adaptasi pada sistem kardiorespiratorik dan metabolik. Dan sedikit atau mungkin tidak ada efeknya terhadap kekuatan kaki yang merupakan kelompok neuromuskuler. Ya. Jadi itu yang dimaksud spesifis. Atau mungkin kalau dibalik, kalau saya mengangkat barbel, melatih otot dada saya, bench press dengan beban yang cukup, saya lakukan seminggu dengan tepat, akarnya apakah kemampuan aerobik saya meningkat? Itu tidak memenuhi prinsip spesifik. Jadi
latihan yang diberikan adalah latihan neuromuskuler, tapi yang ditanyakan apakah berefek pada kelompok sistem organ yang lain, tentu itu tidak memiliki efek ya. Sehingga beberapa pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang berotot besar tetapi tidak pernah melakukan latihan aerobik, nah itu kapasitas aerobiknya justru tidak meningkat. Jadi ketika seorang yang berotot tapi tidak pernah melakukan aerobik, latihan aerobik, hanya latihan neuromuskuler, jadi ketika berjalan jauh, atau menaiki tangga, atau melakukan aktivitas yang memerlukan daya dukung aerobik, itu akan kelihatan bahwa kapasitasnya tidak tinggi. Sehingga itulah jadi adaptasi yang kita harapkan harus spesifik mengenai sistem organ yang mana, sehingga pelatihan yang kita berikan, kita susun harus tepat, ya, sesuai dengan target sasaran. Jadi kalau kita ingin melakukan pelatihan yang meningkatkan kemampuan kardiorespiratorik metabolik, nanti kita melakukan aerobik atau anaerobik. Tapi kalau kita ingin meningkatkan fungsi dari sistem neuromuskuler, nanti kita melakukan pelatihan-pelatihan otot seperti kekuatan otot atau pelatihan endurance otot atau daya ledak, seperti istilah-istilah yang tadi kita singgung. Itulah prinsip specificity. Jadi pelatihan harus disusun secara spesifik sesuai dengan adaptasi yang kita harapkan. Nah, kemudian ada prinsip ketiga, yaitu prinsip reversibility. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa, atau istilah atau ungkapan yang sering kita dengar adalah use it or lose it. Jadi kalau kita gunakan secara terus-menerus, maka fungsinya akan terjaga. Tetapi ketika kita tidak menggunakan sistem organ tersebut, maka fungsinya akan kembali ke kondisi awal. Nah, ini yang disebut sebagai detraining. Detraining reverses all gains. Jadi akan hilang yang kita dapatkan selama kita berlatih secara rutin kalau kita masuk ke fase off latihan. Misalkan seorang yang sakit cukup lama, kemudian tidak pernah latihan lagi, secara otomatis kapasitasnya juga akan menurun. Ya. Nah, mengapa prinsip ini penting? Prinsip ini penting karena terkait dengan dosis dan takaran latihan. Misalkan seorang atlet yang sudah berkaliber PON, demikian atlet PON, katakanlah demikian, dulunya berlatih dengan katakanlah takaran 100, kemudian dia mengalami sakit yang cukup lama, 1 bulan atau 3 mingguan. Nah, ketika dia ingin latihan kembali, dia harus mengukur atau memulai latihan dari kondisi dia pertama kali latihan. Atau mungkin tidak pertama kali, tapi harus diukur kembali kapasitasnya. Sehingga dia tidak tepat kalau menggunakan takaran-takaran ketika dia sedang dalam kondisi rutin berlatih. Nah, kalau misalkan seorang atlet PON memiliki kemampuan 100, beban latihannya 100, kemudian setelah sakit misalkan 1 atau 2 minggu atau 3 minggu, kemudian dia kembali berlatih dengan takaran 100, berarti ada risiko beban yang dia alami adalah beban yang berlebih, bisa mengalami overtraining. Kenapa? Karena pada saat dia tidak latihan akibat sakit, disitulah terjadi detraining. Nah, sehingga ini yang cukup menarik juga, sehingga apabila seorang sudah cukup lama tidak latihan, maka harus kita ukur kembali, kita sesuaikan, kita tentukan kembali takaran pelatihannya. Ya, itu prinsip detraining. Tetapi di literatur menyatakan bahwa seseorang yang sudah terlatih untuk mencapai kemampuannya semula itu lebih cepat dibandingkan orang yang baru pertama kali memulai latihan. Itu suatu kabar baik juga bagi atlet. Mereka yang sudah terlatih akan lebih cepat kembali ke kondisi awalnya dibanding mereka yang sama sekali tidak pernah latihan atau baru memulai latihan. Dan kemudian prinsip berikutnya, prinsip yang keempat, yaitu prinsip progressive overload. Progressive overload artinya pembebanan progresif, artinya beban pelatihan dalam satu periode pelatihan harus mencerminkan peningkatan yang bersifat progresif.
Artinya ketika kita menyebut suatu program pelatihan, maka tidak ada suatu bentuk pembebanan yang statis. Misalkan kalau saya mau memberikan pelatihan aerobik, gimana caranya selama 6 minggu, terus gimana caranya lari 2,4 kilo dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Nah, berarti itu sudah tidak memenuhi prinsip progresif overload. Atau misalkan saya ingin melatih otot biceps selama 4 minggu, itu bebannya saya pakai beban 5 kilo dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Berarti itu bukan termasuk pelatihan karena tidak mencerminkan adanya progresif overload. Nah, yang tepat itu adalah beban itu harus dinaikkan secara bertahap. Kenapa? Karena selama program pelatihan, tubuh sudah mulai mengalami suatu adaptasi, ya. We must increase demand on body to make further improvement. Misalkan pelatihan 6 minggu, pelatihan otot, pada 2 minggu pertama, maka kapasitas otot tentu sudah meningkat, sehingga bebannya harus kita sesuaikan pada minggu ke-3 dan ke-4. Kemudian pada minggu ke-5 ke-6, bebannya juga harus dinaikkan, karena tentu otot sudah mulai beradaptasi. Ya. Progressive training, misalkan ketika kekuatan semakin meningkat, beban atau repetisi atau volume pelatihannya juga harus ditingkatkan sehingga bisa menghasilkan kekuatan yang lebih baik. Demikian juga pelatihan aerobik, Jadi semua latihan dalam satu periode pelatihan harus mencerminkan adanya peningkatan beban secara progresif. Nah, kemudian prinsip kelima adalah prinsip variasi. Nah, ini juga disebut sebagai periodisasi latihan. Jadi artinya adalah satu pelatihan harus dikelompokkan menjadi periode-periode tertentu dengan tujuan yang spesifik. Jadi ada suatu variasi pelatihan selama satu periode program pelatihan. Nah, perubahan ini adalah perubahan yang sistematis, jadi bukan acak dan bukan tidak menentu, tetapi secara sistematis pada satu periode akan diubah ketika masuk ke periode berikutnya yang bertujuan untuk menjaga adaptasi tetap terjadi pada sistem organnya. Jadi ada variasinya. Jadi variasinya itu bisa variasi intensitas, volume, bisa saja volume kita naikkan, intensitas kita turunkan, atau sebaliknya, volume kita turunkan, intensitas kita naikkan. Nah, ini biasanya penting ketika kita mempersiapkan menghadapi satu event tertentu. Jadi supaya tepat ketika event mulai, saat itu kondisi fisik sedang dalam kondisi puncak. Maka harus ada variasi pelatihan dengan variasi tujuan dari awal sampai ke waktu yang kita harapkan. Jadi itu 5 prinsip latihan. Jadi yang pertama adalah individualisasi, ada prinsip individual, yang artinya bahwa setiap orang secara genetik berbeda, sehingga pelatihan seyogianya harus disusun berdasarkan kondisi individu tersebut. Ya, walaupun nanti akhirnya hasilnya sama, tidak jauh berbeda, tetapi prosedur itu harus kita lakukan. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip spesifikasi. Jadi pelatihan harus disusun sesuai dengan tujuan yang kita lakukan. Nah, tujuan itu adalah adaptasi pada sistem organ tertentu. Nah, sistem organnya mungkin kita ingat kembali ada sistem kardiorespiratorik dan metabolik, satu kelompok sistem organ. Kemudian kelompok yang lain adalah kelompok neuromuskuler, saraf otot, satu kelompok tertentu. Dan kelompok tiga adalah kelompok endokrin. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip progresif overload, ya. Jadi prinsip progresif overload itu adalah prinsip progresif overload adalah prinsip pembebanan progresif di mana adaptasi pada tubuh membutuhkan pembebanan yang lebih tinggi. Dan prinsip yang keempat adalah detraining, jadi seseorang yang sudah lama mengalami fase tidak latihan, maka kemampuan tubuhnya akan kembali ke kondisi awal.
Dan prinsip terakhir, kelima adalah variasi atau periodisasi. Jadi ketika kita menyusun satu program pelatihan, maka harus memenuhi kelima prinsip tadi. Apabila salah satu prinsip tidak dipenuhi, maka program tersebut belum bisa dikatakan sebagai program pelatihan. Jadi itulah persyaratan atau itulah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ketika kita menyusun satu program pelatihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk slide yang pertama. Sebelum kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, ya, silakan kalau ada yang mungkin ingin bertanya. Nah, sehingga terlihat bahwa exercise itu adalah kondisi yang lebih tinggi dibanding kondisi ahli biasa, kondisi fisiologis biasa ya. Karena kalau fisiologi kan memiliki sudut pandang sistem organ sudah spesifik misinya. Nah, ketika exercise ternyata sistem organ itu bekerja sama lagi dalam satu tingkatan yang lebih tinggi untuk fungsi yang lebih tinggi ya. Nah, inilah program pelatihan adaptasi yang kita harapkan ya, adaptasi di sistem organ. Nah, pelatihan itu akan bisa menghasilkan performance yang tepat apabila pelatihannya kita lakukan dengan tepat. Jadi kita tahu kebutuhan sistem organ yang dominan pada suatu cabang olahraga tertentu, dan kita tahu pelatihan apa yang spesifik yang harus kita berikan. Contohnya misalkan seorang pemain catur tentu tidak memerlukan pelatihan yang sama seperti Mike Tyson gitu ya. Tentu kebutuhannya berbeda dan pelatihannya juga berbeda. Maria Ronda juga tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan nomor lompat jauhnya dan pelatihannya pun berbeda. Nah, berbeda pula ketika seorang mengikuti atau berada pada cabang olahraga maraton misalnya. Dominan needs-nya itu berbeda dengan Maria yang mungkin memerlukan kelompok organ yang berbeda, adaptasi organ. Pembalap GP dengan formula tentu juga memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Dari antropometrinya pun berbeda. Tidak ada pembalap GP yang tinggi besar seperti Mike Tyson naik MotoGP tentu paling terakhir ya, walaupun motornya paling bagus karena berat dan tidak sesuai. Demikian juga Formula One ya. Jadi berat badan, tinggi badan, antropometri sangat mempengaruhi. Demikian juga berkuda. Nah, berbeda dengan Ronaldo. Jadi setiap cabang olahraga memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga untuk bisa meningkatkan performa yang optimal, kita perlu melakukan suatu analisis ya, jadi perlu need analysis. Sehingga tidak bisa semua kita pukul rata. Misalkan seorang pemain pencaksilat ya, kebutuhan aerobiknya berapa, nanti perlu kita buat satu angka-angka yang spesifik. Ya, jadi need analysis adalah suatu analisa kebutuhan pelatihan pada satu cabang olahraga ya. Nah, tahapan ini merupakan tahapan yang penting karena akan menentukan komponen apa yang dominan diperlukan oleh seorang atlet pada satu cabang olahraga tertentu ya. Nah, disinilah perlunya kerjasama antara seorang pelatih dengan akademisi mungkin yang bisa menentukan atau mengidentifikasi komponen pelatihan yang diperlukan. Sorry, ada sedikit gangguan. Nah, tahap ini menjadi sangat penting karena memberikan informasi atau memberikan suatu kesamaan persepsi tentang apa yang dibutuhkan pada satu cabang olahraga. Dan yang mungkin masih menjadi angan-angan saya adalah profiling atlet. Kita memiliki atlet-atlet yang berprestasi internasional, itu sebenarnya bisa kita profiling.
sehingga kita bisa tahu target-target yang ingin kita capai ketika kita melatih seorang atlet pada cabang olahraga yang sama. Misalkan Maria, jadi kita harus tahu profil kekuatan ototnya, profil antropometrinya, profil aerobiknya, sehingga kita mungkin tidak menekankan banyak pada aerobik. Kalau kita sudah tahu Maria aerobiknya berapa, mungkin Maria VO2 max-nya tidak begitu tinggi, tetapi powernya yang bagus. Nah, itu mungkin cita-cita saya pribadi, jadi ingin sekali memprofiling atlet sehingga bisa menyediakan informasi pada pelatih target yang ingin dicapai. Jadi kalau target komponen kebugaran fisiknya mirip dengan Maria, ya udah kita pasti dapat emas gitu. Atau misalkan profil pemangari dari pencak silat, jadi mungkin tidak memiliki strength yang begitu kuat, tetapi kombinasi kebugaran fisiknya lah yang ideal untuk bisa mencapai prestasi puncak. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan program latihan yang tepat ya. Nah, seperti contohnya misalkan seorang grandmaster. Jadi walaupun duduk dan hanya bermain catur, tapi ternyata dia menyatakan bahwa satu turnamen itu sangat melelahkan. And long games are very tiring. Jadi bermain sekian jam itu sangat melelahkan. Nah, agar dia bisa bermain dengan baik dan tetap konsentrasi, maka dia sebenarnya melakukan suatu latihan fisik. Jadi, sangat penting untuk fit atau bugar secara fisik untuk bisa memenangkan kompetisi. Jadi, seorang pecatur yang duduk pun aktivitas fisiknya ternyata membutuhkan kapasitas tertentu. Ya. Jadi, dia selalu melakukan jogging dengan treadmill secara teratur. Jadi ternyata dia memiliki kebugaran aerobik yang katakanlah sangat baik, sehingga ketika kebugaran aerobiknya melebihi kebugaran aerobik lawan-lawannya, maka dia bisa memanfaatkan opponent mistakes karena kapasitas fisiknya yang berbeda, sehingga lawannya melakukan kesalahan dan dia bisa memanfaatkan itu karena kapasitas fisiknya jauh lebih baik dibanding lawannya. Coba kita lihat nih hanya beberapa contoh yang bisa kita lakukan dalam menganalisa kebutuhan satu cabang olahraga tertentu. Ini saya dapatkan bahannya dari Top End Sport. Jadi ada website yang memang menanyakan ke sekian banyak atlet dan sekian banyak pelatih kira-kira kebutuhan dari satu cabang olahraga yang spesifik apa. Nah, di sini disebutkan contohnya kriket. Nah, di kriket disebutkan bahwa yang diperlukan adalah speed atau quickness, ya, kecepatan bereaksi, demikian ya, memerlukan balance dan koordinasi. Jadi ini yang menurut banyak orang yang sangat diperlukan dalam olahraga kriket. Kemudian ada strength, power, and reaction time. Ya. Nah, flexibility mungkin tidak terlalu banyak, agility juga tidak terlalu penting atau tidak terlalu dominan pada permainan kriket. Bahkan mereka menyebutkan aerobik juga menjadi posisi yang kesekian. Jadi yang mereka perlukan adalah speed, quickness, balance, and coordination. Jadi inilah target utama atau kebutuhan utama yang dibutuhkan di kriket. Nah, kalau badminton seperti apa? Di badminton ternyata sekian banyak orang menyebutkan bahwa yang sangat diperlukan adalah skill dan teknik. Ya, nah, skill dan teknik ini akan didukung oleh kapasitas fisik berupa strength, power, speed, quickness. Ya, jadi komponen neuromuskuler. Kemudian ada balance and coordination di kebutuhan berikutnya, dan mereka menyebutkan bahwa aerobic endurance, flexibility, agility, reaction time di level berikutnya. Jadi mereka menunjukkan bahwa yang sangat diperlukan adalah strength, power, speed, and quickness. Kecepatan reaksi. Nah, kalau di sepak bola,
sekian ini semuanya sifatnya pooling ya, jadi pendapat dari para pelaku seperti itu. Jadi di sepak bola yang itu adalah skill and technique, kemudian ada speed, quickness, agility ya, balance and coordination, strength, power, flexibility, kemudian baru terus metabolism. Ya, aerobik menjadi naik ya dibanding tadi di kriket ya. Kalau kriket dia aerobiknya menjadi kebutuhan kesekian. Tapi ketika di sepak bola, semua orang menganggap bahwa kapasitas aerobik menjadi cukup penting ya, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kemudian bagaimana dengan menembak ya, shooting. Nah, ini tentu tergantung pada nomornya ya. Ada yang nomor shooting reaksi atau ada yang nomor ketepatan. Nah, yang mereka sebut penting adalah balance and coordination. Jadi balance ya, bagaimana mereka bisa hold senapan itu dengan balance, jadi tidak terganggu dengan kondisi yang tidak bisa seimbang. Nah, di sini terlihat bahwa aerobic endurance menjadi nomor kesekian, paling bawah ya. Strength dan power juga menjadi urutan yang paling bawah. Kalau yang komponen fisik ada balance, coordination, kemudian speed and quickness, reaction time, nah ini untuk yang menembak reaksi tentunya ya. Flexibility mereka sebutkan juga. Agility menjadi nomor kesekian. Nah, kemudian untuk volley. Volley yang diperlukan adalah balance and coordination, agility. Masuk akal ya, karena untuk mengejar bola yang tidak bisa kita prediksi, kita kadang-kadang mengubah arah dengan cepat dan langsung melakukan speed ya. Ternyata agility cukup diperlukan di permainan volley, strength and power ya. Aerobik bahkan menjadi di bawah ya. Karena ada pergantian pemain, kemudian karena ada waktu istirahat antar set, ternyata aerobik tidak begitu dominan di sana. Nah, panahan dia hampir mirip dengan dengan menembak tadi ya, balance and coordination. Nah, cuma aerobic endurance ini apakah karena durasi gamenya yang cukup panjang sehingga memerlukan daya tahan yang cukup lama, dengan waktu reaksi, skill and technique, strength bahkan jadi di bawah. Jadi seorang pemanah tidak memerlukan power dan strength yang dominan. Okay. Tapi justru mungkin endurance dari muskular. Nah, kalau di tenis, agility jadi penting, balance and coordination, waktu reaksi, aerobik naik juga ya, menjadi sekian. Strength, power, flexibility menjadi nomor sekian. Nah, ini rugby juga ada beberapa contohnya. Nah, bela diri, strength and power menjadi dominan, aerobik menjadi kesekian. Tentu akan berbeda misalkan kalau latihan nomor cabang olahraganya adalah cabang olahraga maraton, itu tentu aerobik yang menjadi nomor satu. Nah, training analisis adalah bagaimana cara kita menganalisis pelatihan yang harus kita berikan. Jadi, kita harus menentukan komponen pelatihan yang dibutuhkan sehingga adaptasi yang dibutuhkan tadi di setiap cabang olahraga itu bisa terpenuhi. Jadi, kebutuhannya bisa terpenuhi. Ini tadi ya. Jadi kita harus mengingat bahwa prinsip pelatihan adalah individual, spesifik, reversible, progressive overload, dan periodisasi. Nah, sehingga tahapannya, implikasinya adalah ketika kita akan melakukan penyusunan program, maka wajib untuk kita mengawali dengan pengukuran biomotorik. Nah, pengukuran ini yang perlu dikritisi, artinya didudukan pada suatu porsi yang lebih tepat. Ya. Nah, selama ini kan kita melakukan pengukuran yang rutin ya, yang untuk atlet, jadi ada VO2 max dengan grip test, kemudian flexibility dengan sit and reach, kemudian power dengan vertical jump, kemudian strength dengan hand grip dan chest pull and push, dan back and leg strength. Nah, itu sesungguhnya belum mengevaluasi kondisi awal
yang dibutuhkan pada setiap cabang olahraga. Kan pengukurannya dilakukan secara massal dan secara homogen, secara sama ya. Seorang pemain katakanlah seorang tolak peluru juga diukur dengan cara yang sama. Seorang atlet atau cabang olahraga melompat juga diukur dengan cara yang sama. Kemudian seorang pemain voli juga diukur dengan cara yang sama. Dan beberapa pengukurannya juga mungkin kalau menurut saya kurang tepat, sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya misalnya seorang pemain voli, kalau kita ingin mengukur daya ledak lengan atas, nah itu tentu kita nggak dapat dari cara-cara pengukuran tadi ya. Push and pull itu tenaga. Itu pun tidak pada gerakan yang memang diperlukan oleh atlet itu. Contohnya tadi adalah misalkan volley ya, jadi power. Tentu yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah pengukuran power pada upper extremity. Jadi mengukur kekuatan daya ledak pada tungkai atas. Kalau pada pemain volley. Kalau pada lompat jauh, Maria misalkan ya, yang kita perlukanlah vertical jump, ya, atau front jump, ya, melompat ke depan. Itulah yang kita perlukan pengukuran biomotorik, sehingga kita bisa menentukan pelatihan yang tepat. Misalkan seorang katakanlah menembak, misalkan, tentu kita tidak fokus pada muscular strength, tetapi yang kita lakukan adalah muscular endurance pada upper extremity-nya, karena dia harus hold senapan itu dalam jangka waktu yang lama, sehingga yang kita ukur adalah muscular endurance pada upper extremity, sehingga nilai-nilai yang kita dapatkan itu bersifat individual sesuai dengan cabang olahraga. Nah, kalau misalkan hand grip, kemudian push and pull dinamometer, itu adalah untuk mengukur kebugaran fisik orang umum ya, bukan spesifik pada atlet. Sehingga di situ ada miss. Jadi pengukuran biomotorik yang diharapkan juga pengukuran biomotorik yang spesifik sesuai dengan cabang olahraga. Nah, ini bersifat individual, kemudian mencegah overtraining nanti. Nah, setelah kita ukur, baru kita susun program, baru kita lakukan program pelatihan. Nah, sini harus ada tanda panah balik lagi. Pertanyaan dokter Ngurah tadi, nah setelah sekian minggu kita ukur lagi. Kita adjust lagi pengukuran programnya dengan progresif overload tadi. Nah, kenapa atlet A berbeda dengan B? Nah, yang perlu diperhatikan kondisi kebugaran fisik mereka awal berbeda. Secara genetik berbeda yang bisa berimplikasi pada respon pelatihan yang ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Sehingga walaupun dimulai dengan titik yang sama, tetapi progressive overload-nya kemungkinan berbeda antara atlet A dengan atlet B. Nah, ini prinsip adaptasi spesifik tadi sudah disebutkan, jadi sesuai dengan jenis olahraga dan intensitas latihan. Jadi menekankan pada sistem organ atau kebutuhan yang paling dominan pada satu cabang olahraga. Ya. Nah, ini yang tadi saya janjikan ada satu bagan, ya termasuk bagan favorit saya ya. Nah, bagan ini menunjukkan keterkaitan antara satu komponen biomotorik dengan komponen biomotorik yang lain. Nah, sekarang kita pakai istilah biomotorik ya, karena kita membicarakan sistem organ neuromuskuler ya. Nah, ini yang saya maksud tadi pertanyaan Dr. Oktana. Bagaimana kita menggabungkan pelatihan? Kalau pelatihan itu pada satu sistem organ tertentu, kita menggunakan bagan ini. Tapi ketika dia berada pada kelompok kardiorespiratorik dan metabolik dan neuromuskuler, itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, bagan ini menunjukkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu komponen tertentu. Ya. Jadi di sini ada 10 komponen biomotorik ya. Dan dengan bagan ini kita bisa tahu bahwa apa yang harus kita develop lebih dulu dibandingkan dan yang mana yang bisa kita develop lebih belakangan. Ya. Yang mana duluan, yang mana belakangan. Dari bagan ini bagan dari buku Bompa ya, dari Decision dari Bompa. Ada bagan hubungan antara 10 komponen biomotorik. Dari komponen ini yang ternyata yang menjadi
modal awal utama itu adalah strength, kekuatan otot. Itu bahkan menjadi titik awal dari semua komponen lainnya. Jadi strength akan mempengaruhi, akan memberikan parameter maksimum strength, ya. Kemudian maksimum strength akan mempengaruhi power. Nah, power ini ternyata dibutuhkan untuk agility, ya. Jadi bisa dilihat, jadi bahwa titik awal itu adalah strength. Kemudian maksimum strength akan mempengaruhi power, power akan mempengaruhi agility. Itu sebagai satu contoh keterkaitan antara strength, power, dan agility. Sehingga idealnya kalau kita ingin meningkatkan agility atau kelincahan seseorang atau seorang atlet, maka kita harus develop strength-nya terlebih dahulu. Strength-nya sampai kapasitas kemampuan optimal dia maksimal, sehingga bisa menghasilkan maksimum strength yang maksimal untuk atlet tersebut. Kemudian kita baru develop powernya, ya ledaknya. Nah, setelah strength atlet tersebut maksimal, kemudian setelah powernya kita latih dan mencapai maksimal, barulah kemudian agility yang dia miliki bisa maksimal. Mungkin bisa ditangkap maksud saya. Jadi kalau kita melihat agility atau kelincahan, kita tidak bisa melihatnya sebagai satu komponen yang terpisah dengan strength, dan tidak juga bisa terpisah dengan power. Dia membutuhkan power dan power membutuhkan strength. Sehingga ketika ingin memaksimalkan agility seseorang atlet, maka strength-nya harus di-develop terlebih dahulu, power-nya harus di-develop terlebih dahulu, baru dia bisa memiliki agility yang maksimal. Nah, bagaimana dengan komponen yang lain? Ada komponen muscular endurance. Endurance ini tentu akan mempengaruhi speed endurance dan akan mempengaruhi aerobic dan anaerobic endurance. Speed ini juga satu komponen dasar ya di biomotorik. Speed akan mempengaruhi agility, akan mempengaruhi maximum speed dan mempengaruhi power. Ya, jadi ada keterkaitan. Coordination akan mempengaruhi agility, koordinasi ya. Kemudian flexibility juga akan mempengaruhi agility. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa agility adalah komponen biomotorik yang paling kompleks faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin melatih agility, kita tidak bisa serta-merta langsung latihan agility, baik itu shuttle run, apakah itu zigzag run, atau lari dalam bentuk T-shape, entah apalah itu pelatihan agility, tidak akan maksimal kalau komponen dasar lainnya tidak dikembangkan terlebih dahulu. Nah, inilah sequence apabila kita ingin melatih suatu kebutuhan spesifik bagi satu cabang olahraga tertentu. Ya. Misalkan cabang olahraga lompat, ya, lompat itu memerlukan power. Power berarti kita lihat power akan dipengaruhi oleh strength. Jadi kita harus develop atau kembangkan strength-nya terlebih dahulu, dan kita lihat bahwa power juga dipengaruhi oleh speed. Jadi speed-nya juga harus dilatih. Ya. Saya percaya Maria Londa sebagai suatu top atlet dunia, katakanlah demikian, dia memiliki strength yang sangat bagus. Karena dia mengatakan sekuatnya bisa dengan beban 200 kilo kalau nggak salah. Ya pantas kalau dia memiliki power yang bagus. Dan saya yakin juga speednya juga bagus ketika dia berlari dan ketika dia melakukan awalan sebelum melompat. Pasti dia memiliki speed yang bagus dibandingkan lawan-lawan. Sehingga otomatis powernya menjadi baik. Nah, itu keterkaitan antara satu komponen biometrik dengan komponen biometrik yang lain. Dan yang perlu dilihat bahwa agility adalah suatu komponen yang kompleks. Jadi dia akan terkait dengan banyak komponen biometrik lain. Sehingga kalau seorang mahasiswa menggunakan tesis
latihan kelincahan. Nah, itu suatu bisa kita, kalau dengan gambaran teori ini kita bisa bayangkan bahwa kondisi idealnya akan sangat rumit. Tentu harus dipastikan strength-nya sama, harus dipastikan strength-nya terlatih, baru agility-nya bisa kita intervensi dengan ideal. Flexibility-nya harus kita cek semua pemain atau semua subjek penelitian. Koordinasinya harus kita tentukan sama. Strength-nya harus kita tentukan sama. Kemudian power-nya harus sama, baru latihan agility itu bisa terbukti memberikan efek yang lebih baik pada kelompok percobaan dibanding kelompok kontrol. Ya. Jadi yang ingin ditunjukkan di sini adalah ada komponen geometrik dasar, yaitu strength, endurance, speed, coordination, and flexibility. Inilah saling terpisah satu sama lainnya. Jadi strength terpisah dengan flexibility. Tapi ada komponen geometrik lain yang terikat dengan komponen dasar tadi. Contohnya power yang paling sederhana, terkait dengan strength dan terkait dengan speed. Dan yang lebih kompleks lagi yaitu agility. Jadi agility merupakan komponen geometrik yang paling kompleks dan membutuhkan keterlibatan komponen dasar lain untuk bisa perform optimal. Yaitu bagian hubungan atau relasi antara komponen geometrik. Nah, ini yang tadi pertanyaan Dr. Nurah tadi ya. Jadi prinsip perjalanan progresif, jadi reevaluasi kapan diukur lagi, kapan kita adjust lagi. Ini dikatakan bahwa dalam 1 sampai 4 minggu sudah terdapat suatu adaptasi, perlu kita evaluasi lagi di minggu keempat, kemudian di minggu ke-10 atau ke-12 perlu kita evaluasi lagi sebagai suatu program akhir untuk satu program latihan. Ya, jadi ada evaluasi kembali beban yang lebih. Nah, apa yang kita harapkan jadi dengan training load yang progresif di gambar ini ya, maka performance-nya juga bisa mengalami peningkatan. Ini yang disebut prinsip periodisasi. Mungkin di penyusunan program aerobik yang kita ambil. Ya. Ini periodisasi sama seperti slide yang tadi ya. Nah, secara ideal, seorang atlet yang akan mengalami satu kompetisi ya perlu dibuat schedule atau jadwal seperti ini ya. Jadi antara durasi pelatihan dengan intensitas pelatihan dalam annual, jadi dalam 1 tahun harus ditentukan dengan cermat. Jadi ada off season, ada pre season, ada in season. Nah, ini untuk yang model kompetisi ya. Kalau untuk model yang turnamen, kemudian model untuk yang lain itu tentu berbeda lagi. Nah, ini in season, jadi kompetisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Kemudian ada rest, dan ada off season. Dia harus diperkirakan dengan apa? Dengan cermat. Nah, secara umum yang dilatih pada satu periode tertentu, seperti tadi pertanyaan Mas Susani, yaitu pada off season itu pun harusnya kita melakukan satu peningkatan komponen biomotorik atau komponen kebugaran. Ya. Nah, di off season inilah kita develop aerobiknya, kita latih muscular endurance-nya, kita latih flexibility-nya, core strength dan stability. Nah, ini yang kita latih ketika off season. Karena ini memerlukan waktu lama dan ini menjadi komponen dasar bagi komponen biometrik yang lain. Ya. Nah, kemudian ketika masuk pre-season, baru kita mulai masuk ke muscular strength, kemudian kita latih anaerobiknya. Nah, di akhir baru kita latih speed, agility, dan muscular power atau daya ledak. Itu di akhir dari pre-season. Jadi sekuensi inilah yang harus disusun dengan cermat karena kita melatih di satu domain neuromuskuloskeletal ya. Ya. Jadi speed agility itu di late pre-season, kemudian muscular power juga di late, jadi di akhir pre-season. Nah, kemudian in season ketika masa kompetisi yaitu sport specific movement, jadi gerakan-gerakan spesifik ya. Skill di situ dilatih ya, jadi bagaimana mendarat dengan baik, bagaimana melompat dengan baik, karena
komponen fisiknya sudah selesai di pre-season. Jadi pada saat in-season dia sudah peak atau sudah maksimal. Nah, di sini hanya dilakukan maintaining training, ya, maintaining training. Endurance dan strength, kemudian aerobik, kemudian speed power, semua dilatih secara komprehensif dan tujuannya adalah untuk maintenance. Jadi nanti dalam dosis dan intensitasnya, dosis dan intensitas maintenance, bukan dosis dan intensitas untuk develop atau pengembangan. Nah, itu adalah contoh penyusunan program self komprehensif yang bisa meningkatkan performance bagi atlet di setiap cabang olahraga. Jadi harus diperhitungkan need-nya dari cabang olahraga dengan melakukan need analysis, kemudian program dari komponen biomotorik, kemudian mengaturnya cermat pada fase-fase yang spesifik. Apakah yang mana dikembangkan pada off-season, mana dilakukan pada pre-season, dan mana yang dilakukan pada in-season. Ya. Jadi itu suatu pendekatan yang komprehensif secara praktis untuk menyusun suatu program pelatihan meningkatkan performance. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan tentu adalah hidrasi, ya. Ketika pelatihan minum harus cukup, kemudian nutrisi juga. Tidak mungkin kita melakukan pelatihan strength kalau misalkan asupan nutrisinya tidak mencukupi, ya sama saja. Bisa-bisa atletnya jatuh ke kondisi overtraining. Nah, tentu ini pun ya kita semua tahu bahwa hal-hal yang serba terbatas di sini, ya. Psikologis, ya, mungkin ketika semua orang sudah mencapai maksimalnya, maka pertandingan di tingkat puncak itu adalah pertandingan yang menentukan sebagai faktor determinannya adalah mental. Sehingga sering disebut sebagai mental juara. Mental juara itu sudah lewat, fisiknya udah lewat semua. Jadi kalau dipegang otot atlet olimpiade itu, anggaplah olimpiade itu cut-off-nya udah sama semuanya. Powernya udah sama semua udah sama, tapi si A bisa juara karena dia punya mental juara. Psikologisnya. Lingkungan juga, ya. Nah, lingkungan ini maksud saya adalah ketika kita bertanding di high altitude, seperti kemarin PON di Bandung, nah itu siogennya diawali dengan aklimatisasi. Ya, saya tidak begitu mengikuti, jadi idealnya atlet kita datang ke sana minimal 2 sampai 3 minggu sebelum PON berlangsung. Jadi membiasakan hidup di Bandung dengan ketinggian tertentu, kemudian adaptasi fisiologisnya, darahnya akan menyesuaikan, jantungnya akan menyesuaikan. Nah, setelah minggu baru dia bisa perform seperti dia perform di dataran rendah. Itu lingkungannya maksudnya. Apalagi kalau misalkan bertanding di tempat 4 musim. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah overtraining. Nah, bagi atlet harus tahu risiko overtraining, karena overtraining adalah bisa berisiko cedera, dan cedera adalah masa depan yang suram bagi seorang atlet. Bagi pelatih mungkin plus minus, ya, bisa cari pemain lain lagi. Tapi bagi atlet mutlak merupakan masa depan yang kelabu, gitu, ya. Sehingga kalau bertemu dengan atlet, mungkin ini yang harus kita sampaikan. Jangan sampai overtraining, karena kalau overtraining tamat riwayat ini, kecuali pindah ke cabang olahraga yang lain. Kan ada cabang olahraga yang tempat mereka yang sudah overtraining, ya. Contohnya kabadi dan sebagainya, itu kan yang sudah overtraining di tempat lain, dia pindah semua ke sana supaya tetap bisa berkompetisi. Ya. Kalau pelatihnya ya plus minus bisa cari pemain baru lagi. Training, ya kelelahan, akibat latihan. Nah, mungkin bisa diperhatikan juga, jadi bisa dibedakan melatih mental dengan membawa atlet ke risiko overtraining gitu. Contoh pelatihan mental adalah misalkan berlatih sampai titik arah penghabisan. Nah, itu tentu tidak dilakukan sepanjang dia training. Contohnya boleh minum kalau sudah latihan 2 jam. Minumnya juga setutup botol aqua gitu, ya. Itu bukan seperti itu cara melakukan atlet. Jadi mental dilatih dengan khusus dan spesifik, tapi ketika mereka latihan harus dijaga hidrasinya, nutrisinya. Jadi bukan menyakiti sampai muntah.
Jadi istilah-istilah itu yang harus apa diperhatikan, karena bukan itu cara melatih fisik. Melatih fisik harus dilatih dengan sifat-sifat kondisi fisik. Karena melatih mental harus dilakukan dengan sifat-sifat mental kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk topik yang kedua. Jadi kita masih bicara di tataran global, belum menentukan dosis dan tekanannya. Ya. Ya, masih ada waktu. Silakan bagi teman-teman yang mungkin ingin komentar dan bertanya. Halo dok, Ya, kan. izin bertanya sedikit nih ya. Ya. Halo. Ya, silakan deh. Begini dok, terkait tadi di analisis kebutuhan pelatihan pada atlet itu, pada cabur itu. Tadi yang lihat, misalkan untuk bela diri, spesifikasinya yang urutan pertamanya itu harus dilihat skill, terus yang selanjutnya itu diukur dari mana itu dok? Artinya kita dulu di kabupaten begini kondisinya dok. Ini khususnya di bela diri gitu. Kalau bela diri itu kan punya kelas A, B, C sampai seterusnya. Nah, begitu lolos di kabupaten, semua atlet nih dari kelas A sampai kelas F misalkan. Terus tiba-tiba di provinsi ya ternyata yang di pertandingan cuma 2 kelas gitu. Artinya kan kita harus memilih dari kelas A sampai F itu kelas apa yang harus kita bawa gitu kan. Nah, di situ untuk seleksinya itu kadang-kadang pelatih kabupatennya itu nyeleksinya seperti ini dok. Ayo kita latihan P2Mac, siapa yang berhak untuk mewakili Lombok Timur ke kelas ke selanjutnya gitu. Itu kadang-kadang kita risih, tiba-tiba atlet kita kayaknya kurang di P2Mac-nya tapi skillnya bagus, kenapa tidak dibawa? Atau ada yang skillnya biasa-biasa saja, terus daya tahan segala macam kondisi fisiknya bagus, itu yang dibawa begitu. Karena kita keseringan berantemnya gitu di kabupaten itu seperti itu dok. Bagaimana itu? Ya, diminta lah komentar terhadap manajemen olahraga ya. Nah, secara ideal tentu kita harus buat ya sampai saat ini pun saya belum pegang untuk indeks seleksi ya semacam itulah. Artinya ketika di pencaksilat apakah VO2 max itu yang menjadi satu kriteria dasar kan itu, sedangkan Mas sendiri tahu bahwa bukan itu yang mutlak diperlukan gitu ya. Sehingga suatu kondisi ideal ya makanya tadi saya bilang yang kita perlukan sekarang itu adalah profil target ya. Ya di Bali beruntung kita punya banyak atlet yang sudah meraih emas di Olimpiade, harusnya mereka kita profiling. Berapa VO2 max-nya Mang Ari yang merupakan peraih emas di Asian Games ya. Berapa VO2 max-nya, berapa kekuatan kakinya, berapa vertical jump-nya, berapa mana balance, itu yang harus kita bikin profil gitu. Jadi yang paling mendekati sama nilainya di kita yang ideal untuk pencaksilat misalkan. Atau misalkan ya contoh yang sering saya sebut misalkan Maria ya. Berapa dia leg press-nya, kakinya itu berapa kilo kekuatannya. Vertical jump-nya dia berapa. Kemudian speed-nya dia berapa. Nah, itulah parameter yang dipakai sebagai patokan untuk seleksi, untuk menentukan target. Jadi kalau kita misalkan kita udah profilnya Maria, terus kita punya atlet yang mungkin 60% di semua kombinasi, ya mungkin janganlah target berani gitu ya. Tapi kalau misalkan 95% dari angkanya Maria, yang untuk pon ya kita berani target perak lah. Target itu kita tentukan secara terukur. Cuma itu tadi saya masih mimpi saya, jadi ingin sekali memprofile dan profilingnya pun tidak dengan ukuran kebugaran yang selama ini ada, jadi sangat spesifik. Jadi tidak lagi dengan ya VO2 max itu mungkin tidak lagi dengan hand grip gitu ya. Maria kita ukur hand gripnya kan cuma juga orang dia lompat kan, bukan meres santan ya. Kalau dia meres santan sih mungkin hand grip yang kita ukur ya. Yang jam atau jam atau leg press yang kita ukur, bukan ya bisa saja sih dengan leg dinamometer, cuma yang paling ideal kan leg press ya.
leg press-nya berapa, kemudian diabetes dan antropometri yang juga penting. Berapa ukuran kakinya. Jadi mungkin tuh pas pernah lihat ya waktu games ya yang ada sprinter kita yang apa pendek gemuk itu ya, yang perempuan ya, mungkin pernah satu event internasional tapi sprinter kita pendek gemuk kok secara antropometri nggak sesuai gitu ya. Nggak sesuai. Iya nggak sesuai. Contohnya misalnya bela diri, berapa sih atlet bela diri yang ideal tingginya, beratnya berapa, itu juga kita pakai profiling ya, kita ambil lah atlet terbaik. Kalau di Bali kan sampai medali emas itu kan ideal ya. Jadi supaya kita tidak bawa atlet yang pendek gemuk atau pendek kurus atau tinggi. Jadi itu pun penting, gitu. Terutama untuk nomor-nomor yang menekankan biomekanika, misalkan lompat jauh, lompat tinggi. Bahkan kakinya harus kita ukur perbandingan telapak kaki dengan tungkai betis, kemudian dengan panjang paha, tinggi badan, itu idealnya sekitar ini ada. Ya kita profiling itu benar-benar mencari yang mendekati yang juara, bahkan sampai sehingga saya sepakat kalau misalkan dia hanya tugas ya tidak kurang fair, tapi karena memberikan komentar terhadap manajemen tentu kita berkomentarnya dari sisi akademik ya. Nah, itu kan banyak lagi hal-hal lain di luar itu ya, ada kekerabatan, kemudian ada kedekatan. Nah, ya udahlah kita tidak membicarakan hal itu. Tapi idealnya seperti itu ya. Dan itu bisa bisa diterapkan di pengelolaan internal gitu. Misalkan mencari bibit, ya kita coba lah ukur atlet berprestasi. NTB misalkan punya siapa pelari cepatnya? Zohri. Itu kalau emang ketemu ukur aja semuanya, ukur tingginya, ukur ininya. Itu ibaratnya sebuah resep dagangan, itu rahasia resepnya. Kan nggak semua orang bisa datang dari luar negeri ukur kekuatan kakinya Zohri, kan nggak mungkin ya. Kalau sempat ya leg press, berapa sih kamu leg pressnya? Dia dapat leg pressnya 200 kilo. Tapi kalau atlet kita hanya leg pressnya cuma 100 kilo, ya jangan sampai lah. Nggak mungkin lah. Itu parameter dan pentingnya profiling ideal sebagai target ataupun sebagai target juara ataupun sebagai parameter seleksi yang bisa lebih fair. Yang saya setuju kalau itu mungkin kurang fair, tapi tentu ya kita bicara dari sisi akademis. Dan seharusnya itu pun yang dilakukan di lapangan sehingga prestasi. Mungkin itu ya tanggapan saya ya. Berarti yang diutamakan nanti nih dok, untuk profiling itu nomor 1 di kondisi fisiknya, terus nomor 2 di antropometri, atau terus yang ketiga skillnya gitu, atau skill kita taruh di nomor 1, kondisi fisik di nomor 2 gitu. Itu kan nanti. Itu kan satu, makanya saya sebut tadi indeks, artinya masing-masing punya porsi kontribusi yang berbeda-beda gitu ya. Porsi kontribusi yang berbeda, dan itu bisa, yang tadi saya berikan itu hanya memberikan gambaran bahwa seperti itulah cara kita memandang. Nah sekarang masalah persentase kebutuhan itu tergantung strategi dan dari tim ya. Apakah kita pengen orang yang mampu bertahan lama tapi diem aja, atau kita pengen nyerang cepat atau agak lelah nggak apa-apa, yang penting nyerang cepat dapat. Nah itu tergantung strategi. Mau defense atau offense gitulah. Nah itu tergantung strategi. Tapi ketiga komponen itu punya porsi yang indeksnya gitu ya. Jadi mungkin 40% nilai VO2 max, misalkan 60% nilai fisik, 40% skill. Kita dapat karakter pemain yang sifatnya mungkin defense gitu ya. Kalau skillnya bagus, 60% skill, 40% fisik, 40% endurance, berarti kita dapat yang offense, pemain yang sifatnya lebih menyerang dan dia lelah sedikit di akhir game, itu mungkin seperti itu. Jadi kita yang nikmatnya gitu ya. Artinya tidak cukup hanya dengan, tapi perlu komponen lain perlu dipertimbangkan. Untuk persentase dan porsi indeksnya ya bisa berdasarkan pengalaman, bisa berdasarkan masa ya. Makasih dok. Oke. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada komentar dari Dr. Nura, Dr. Baik, kalau tidak ada,
nanti untuk slide-nya akan saya sampaikan ke Dr. Ngurah satu copy, kemudian link untuk kuliah juga akan saya sampaikan ke Dr. Ngurah sebagai copy, nanti bisa dibagi dengan teman-teman yang lain. Baik, sudah jam 10, jadi perkuliahan bisa kita akhiri. Kita akan berjumpa lagi di topik berikutnya. Untuk berikutnya mungkin ada Prof. Adian juga yang akan memberikan materi perkuliahan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi semuanya. Nanti akan saya kirimkan untuk bahan kuliah dan link record. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih dok. Terima kasih. Pun saya tutup ya. Iya, izin masuk rekamannya dok, presentasinya dok. Iya, nanti yang kirimkan linknya dok ya. Terima Iya, kasih. siap semua.